Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Pilar Pendidikan, yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Anissa Fauzia dengan NIM 2214010248. Yang kedua, Aufa Fitria dengan NIM 2214010234. Dan yang ketiga, Syifa Rahma Kairunisa dengan NIM 2214010226. Pengertian pilar pendidikan. Pilar adalah landasan pokok atau tiang dalam melakukan sesuatu sehingga menjadi batasan dalam berbuat sesuatu. Pendidikan adalah usaha manusia dalam proses pembentukan kepribadian peserta didik agar sesuai dengan nilai yang ada dalam masyarakat dan tujuan pendidikan nasional. Sedangkan inti dari pilar pendidikan adalah tiang atau penunjang dari suatu kegiatan usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang akan diberikan kepada anak didik yang bertujuan untuk pendewasaan anak. Proses pendidikanlah yang dapat menghantarkan manusia sadar akan dirinya sebagai seorang manusia. Pendidikan bukan semata mengajar taraf ekonomi yang baik. Pendidikan bukan semata mengisi ruang kosong yang ada di perusahaan, tetapi pendidikan harus dijadikan sebagai wadah untuk mengangkat derajat manusia itu sendiri, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 129. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim, yang artinya, ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka serta menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ayat ini merupakan landasan pendidikan yang utama bahwa seorang utusan itu harus memiliki 3 kemampuan utama. Yang pertama, membaca atau menganalisa. Yang kedua, mengajar atau memberi suri tauladan atau memberikan solusi akan suatu persoalan. Dan yang ketiga, membersihkan hati atau bersih dari penyakit hati. 4 pilar pendidikan universal yang dirumuskan oleh UNESCO Geremek tahun 1986 yaitu belajar mengetahui, learning to know, belajar untuk melakukan, learning to do, belajar menjadi, learning to be, belajar dengan bekerja sama, learning to live together, merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap peserta didik. Indonesia menambah dengan 1 pilar lagi, yaitu learning believe in God, karena filosofi negara yaitu Pancasila yang berasaskan ketuhanan. Pilar-pilar pendidikan. Yang pertama, learning to know, yaitu belajar untuk mengetahui. Belajar tidak hanya berorientasi pada hasil, tapi juga berorientasi pada proses. Konsep learning to know menyiratkan makna bahwa pendidik harus mampu berperan sebagai sumber belajar, fasilitator, pengelola, demonstrator, pembimbing, mediator, dan evaluator. Prinsip learning to know, yaitu yang pertama ada
diarahkan untuk mengembangkan ilmu dan terobosan teknologi serta merespon sumber informasi baru. Yang kedua yaitu memanfaatkan berbagai sumber pelajaran. Yang ketiga ada network sociality atau masyarakat jaringan. Yang keempat ada learning to learn and long life together, yaitu belajar mengetahui dan belajar untuk hidup bersama. Yang kelima ada sasaran akhir dari learning to know adalah lahirnya generasi yang mampu mendukung perkembangan iptek. Dan yang keenam ada belajar sepanjang hayat, yaitu lifelong education. Dan yang kedua pilar pendidikannya yaitu learning to do, belajar untuk menerapkan. Learning to do ini belajar bukan sekedar mendengar dan melihat, juga dengan melakukan aktivitas dengan tujuan akhir menguasai kompetensi untuk tantangan kehidupan selanjutnya. Sasaran pilar learning to do ini adalah kemampuan kerja generasi muda untuk mendukung dan memasuki ekonomi industri dan mampu berperan di dalamnya. Prinsip dalam learning to do itu yaitu yang pertama, menjebatani pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, memadukan learning by doing dan doing by learning. Yang ketiga, mengaitkan pembelajaran dan kompetensi. Dan yang keempat yaitu mengaitkan psikologi pembelajaran, teori belajar dengan sosiologi pembelajaran. Pilar pendidikan yang ketiga ialah learning to be. Learning to be ialah belajar adalah proses membentuk manusia yang memiliki jati dirinya sendiri. Konsep dari learning to be digunakan untuk melatih siswa agar memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Faktor yang mempengaruhi proses pendidikan ialah yang pertama, motivasi, yang kedua, sikap, yang ketiga, minat, yang keempat, kebiasaan belajar, yang kelima, konsep diri. Selanjutnya, prinsip dari learning to be yaitu yang pertama, berfungsi sebagai pembentukan nilai-nilai yang dimiliki bersama. Yang kedua, menghubungkan antara tangan dan pikiran, individu dengan masyarakat pembelajaran kognitif dan non-kognitif, serta pembelajaran informal dan non-formal. Yang ketiga, peserta didik mampu menjadi diri sendiri dan percaya diri. Selanjutnya, pilar pendidikan yang keempat ialah learning to live together. Learning to live together ialah belajar untuk hidup bersama melalui kerjasama. Learning to live together merupakan pilar yang sangat penting karena manusia kini hidup terhubung jejaring atau global. Konsep learning to live together berperan dalam mengembangkan semangat menghormati nilai-nilai kemajemukan, saling memahami, dan perdamaian. Selanjutnya, prinsip dari learning to live together yaitu membangun sistem nilai, pembentukan identitas melalui proses pemikiran konsep luas, pendidikan multikultur yang berupaya untuk mengkondisikan supaya peserta didik mempunyai kemampuan untuk bersikap toleran terhadap orang lain. Pilar pendidikan yang kelima ialah learning belief in God. Learning belief in God ialah manusia mempunyai pandangan yang universal dalam berhubungan dengan lingkungannya dan berhubungan dengan penciptanya. Ini berdasarkan Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, yang artinya tidak akan kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Sekian penampilan PPT dari kelompok 4, lebih dan kurang kami mohon maaf. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.